miris. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang basis wilayah ukuran kapal penangkap ikan belum disosialisasikan, tapi sudah diterapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis resiko yang terdapat dalam paragraf 2, norma dan kriteria pasal 27, yaitu batasan ukuran kapal penangkap ikan, yang menerangkan bahwa kapal penangkapan ikan berukuran sampai dengan 5 gross tonnage diberikan daerah penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di perarian darat, atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut atau lebih dari 12 mil laut. Kapal penangkap ikan berukuran dengan 5 gross tonnage sampai dengan 30 gross tonnage diberikan daerah penangkapan ikan lebih dari 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut. Lebih dari 12 mil laut, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan sejak peraturan pemerintah itu diberlakukan, hal tersebut kemudian menuai sorotan. Pembatasan wilayah penangkapan ikan hingga rusaknya kapal bakal menjadi hal yang harus dihadapi para nelayan karena aturan itu. Blokade ketat yang dilakukan pemerintah menjadi faktor utama kondisi para nelayan tradisional khususnya. Aturan itu membuat titik penangkapan ikan dibatasi, begitu juga area jelajah yang hanya diperbolehkan maksimal 12 mil dari bibir pantai. Bagaimana nasib para nelayan tradisional khususnya penangkap ikan tuna? Tentu hal ini akan sangat memiriskan. Nelayan tradisional bakal kehilangan pemasukannya. Kepada media, ABK dan kapal laut mengeluhkan peraturan ditetapkan oleh pemerintah. Menurut mereka, aturan itu sangat merugikan mereka. Mereka jelas menolak jika undang-undang itu diberlakukan. Pasalnya, bagi para nelayan tradisional yang menangkap ikan tuna, jarak 12 mil tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan ikan tuna. Nelayan yang kapal mereka tertangkap menyesalkan hal itu. Mereka mengeluhkan kenapa peraturan tersebut sudah diterapkan, sementara belum ada pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu. Kini, para nelayan hanya bisa merenungkan nasib mereka. Sejak aturan itu diterapkan pemerintah, kapal mereka tak lagi beroperasi sudah hampir sebulan. Mereka bingung bagaimana menafkahi keluarga mereka lagi. Ya, apa yang dirasakan saat ini dengan adanya aturan yang diberlakukan oleh pemerintah? Kami juga sangat tersesak begitu karena aturan pemerintah sekarang kan katanya kapal kami hanya sebatas 12 mil saja dari daratan ke laut. Tapi itu kan kita tidak mendapatkan hasil yang lebih. Kalau misalnya dekat saja begitu kita tidak dapat hasilan lebih, dan kita juga menafkahi rumah tangga kita, istri anak kita tidak bisa kita nafkahi. Jadi saat ini tidak bisa bekerja lagi? Iya, tidak bisa bekerja lagi karena lokasi perbatasan penangkapan kita sudah terbatas, Bu. Ya, menurut Bapak itu langkah yang diambil pemerintah dengan peraturan itu bagaimana? Masuk akal atau bagaimana? Menyusahkan warga atau bagaimana? Kalau menurut kami nelayan sangat menyusahkan juga, Bu. Karena dengan adanya peraturan sekarang hanya 12 mil dari pantai ke laut itu, kami sangat tidak begitu luas untuk mencari nafkah, untuk mencari. Realnya untuk ikan itu sebenarnya berapa mil bisa dapatkan? Itu bisa sampai 60-70 bisa, Bu. Atau 100 ya. Kalau 12 mil tuna tidak berkecimpung di situ. Tuna tidak ya? Tidak ada. Iya, karena itu masih termasuk daerah darat itu. Oh gitu ya? Iya, dia kurang lebih itu sekitar 60 mil dari darat ke laut. Tuna. Oh, tuna ya? Iya. Itu memang batas. Iya, tapi kalau 12 mil tidak ada. Tidak ada. Jadi untuk bagi nelayan itu sulit. Iya, sulit. Jadi semua mengeluh ya terkait hal ini ya. Makanya dengan adanya peraturan ini, orang nelayan untuk ikan tuna jadi sangat sulit. Sangat sulit kalau cuma 12 mil. Oke. Harapan kepada pemerintah yang ada. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah terkait aturan yang dirasa tidak masuk akal nih buat para nelayan. Iya. Yang kami ucapkan kepada pemerintah yang terhormat, kami hanya harap coba mengubah pengaturan yang baik, yang kami juga artinya mencari nafkah juga tidak terbeban seperti ini, tidak terbatas seperti ini juga. Merasa adil nggak dengan aturan yang telah diberlakukan? Kalau menurut kami, Bu, tidak adil, Bu, karena
kami sangat kalau istilahnya bilang sangat terjepit sekali Bu, karena hanya 12 mil dari pantai ke laut itu. 12 mil itu Bu sangat sulit sekali Bu. Kalau bisa seluruh tanya ke nelayan-nelayan yang ada di Kota Bitung ini bisa tanya semua, sangat sulit sekali Bu. Kalau 12 mil. 12 mil itu tidak ada tuna itu. Iya. Tidak ada tuna ya. Sedangkan khususnya mencari tuna ya ini ya. Iya. Tuna itu kurang lebih 60 mil dari darat dia ke laut. Oke. Iya. Sementara mata pencarian ini sudah berapa lama dilakukan oleh bapak-bapak ini? Kami saya dengan kru sudah 3-4 tahun Bu. Kasihan. Jadi sangat merasa. Iya, sangat. Jadi dengan aturan ini memang sangat sulit. Sangat sulit Bu. Sangat sulit. Kita kan Bu begini, istilahnya kan kita pertama melaut itu kan kita pinjaman dulu sama bos dulu. Pedagang-pedagang juga mereka butuh pemasukan ikan juga. Kalau adanya aturan seperti ini itu sangat sulit Bu. Kita tidak bisa dapat juga yang lebih. Kalau untuk kapal bapak ini sendiri berapa batasnya itu? Sesuai CP, sesuai BP ini dia, wilayah penangkapan. Oke. Kenapa Pak ditangkap dorang? Dengar-dengar ada yang sudah lewat lain bilang masih wilayah Podorang. Kalau itu diberlakukan di sini Pak, 12 mil dari darat ini. 12 mil cuma di belakang lembeh sini. Maksimalnya untuk dapat tuna berapa mil sebenarnya? Dia sampai 70 mil. Kalau itu diberlakukan bagaimana? Nggak bisa, nggak dapat tuna ya? nggak dapat apa-apa, mengel apa di situ. Kalau untuk 12 mil, idealisnya itu dapat ikan apa Pak? Kalau untuk nelayan? Kurang tude atau Tude. lugis. Jadi kasihan itu sekali ya. Khusus Pak Jeko mesin tempel itu. Cari tuna sekarang posisi jauh. Sementara untuk pengurusan izin agar kapal mereka bisa beroperasi lebih dari 12 mil, butuh izin dari pusat. Salah satu pemilik kapal yang enggan menyebutkan namanya juga mengeluhkan hal itu. Ia bercerita, saat kapalnya kena tangkap karena telah melewati batas yang ditentukan, ia terpaksa harus bayar denda sekitar 100 juta rupiah. Dan agar bisa kapalnya beroperasi lagi lebih dari 12 mil, ia diminta untuk mengurus surat izin ke pusat. Sedangkan menurutnya, pengurusan izin tersebut bukanlah mudah, butuh dana dan waktu yang cukup lama. Jadi, nasib mereka para pemilik kapal nelayan tradisional tidak tahu harus bagaimana. Karenanya, mereka menunggu kebijakan pemerintah yang ada soal peraturan tersebut. Silakan. Bagaimana Pak Haji tanggapan Pak Haji terkait adanya pembatasan terhadap wilayah tangkap kapal-kapal ikan khususnya yang ada di Bitung ini? Memang persoalan aturan yang dari Kementerian Perikanan ini memang sangat memprihatinkan. Dari segi tentunya DP dampak ini dari segi ekonomi itu memang sangat menyusahkan masyarakat Bitung, khususnya Bitung, umumnya Sulawesi Utara ya. Coba dalam hal ini dari tanggal 19 itu kan dari dinas provinsi itu sudah dipanggil beberapa pengusaha, tapi ini belum, kita orang tunggu-tunggu juga ini dari tanggapan dari gubernur. Apakah ini rakyatnya ini diperhatikan atau tidak, itu Allahu alam. Itu ini memang tentunya kan DP dampak memang sangat-sangat besar dari segi pabrik yang ada juga di Kota Bitung ini. Tentunya kan kekurangan bahan baku, tapi kalau dibatasi dengan aturan-aturan seperti ini tentunya perlu dari gubernur proaktif lah untuk melihat ini keadaan masyarakat yang ada di Bitung. Terkait hal itu, diketahui pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah telah melakukan pertemuan pada Rabu 16 Maret 2022 yang lalu dengan 9 pemilik kapal yang terjaring operasi tersebut. Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti sanksi denda dan sanksi administrasi yang telah dikenakan terhadap kapal perikanan asal Sulawesi Utara yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perarian Laut Halmahera dan Laut Seram. Dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, tim MMC TV mengabarkan.